Oke, kita lanjutkan. Untuk implementasi menggunakan single linked list. Ya, teman-teman bisa buka compilernya teman-teman. Terserah mau menggunakan compiler apa. Oke. Single linked list. Oke. Oke. Kita include-kan standar inputnya kita. Kemudian kita memerlukan juga include stdlib. stdlib ini berguna untuk membantu kita dalam menggunakan sintaks malloc, yaitu memory allocation. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam array itu dikenal dengan istilah static array, dan linked list dikenal dengan istilah dynamic. Ya, karena kita mengalokasikan memori itu sendiri ya pada saat dibutuhkan. Oke. Nah, kita mau buat struct-nya dulu, nodes-nya. Ini value. Kemudian juga struct tnode pointer next. Oke. Head-nya null dan tail-nya null. Oke, nah jadi di sini adalah nodes-nya itu terdiri dari value ya, jadi menampung satu integer. Kemudian dia juga punya tangan penunjuk gitu ya istilahnya ya. Jadi dia bisa nunjuk ke next-nya, data yang sesudahnya ya. Oke, karena kenapa taruhnya di dalam struct-nya ya, karena itu adalah properti dari satu nodes itu sendiri gitu ya. Oke. Sedangkan head dan tail ini adalah pointer untuk menunjuk data yang paling pertama maupun data yang paling belakang ya. Oke. Kita buatkan operasinya. Misalkan di sini saya buatkan operasi yang namanya pushtail. Oke, pushtail ini parameternya saya isi sebagai value. Oke. Kemudian kita inisialisasi. Setiap data yang mau masuk, setiap data yang kita insert, saya tunjuk menggunakan pointer current ya. Oke, jadi malloc size of dari si struct-nya. Nah, tapi teman-teman perhatikan bahwa pointer ya, ini kan pointer ya, struct tnode pointer. Makanya kita harus melakukan typecast. Oke. Kemudian pada saat kita udah mengalokasikan memorinya, kita tinggal isi current ke value-nya adalah value. Kemudian current ke next-nya adalah null. Oke, jadi current-nya sudah, current ke value adalah value, kemudian current ke next-nya adalah null. Oke. Nah, sekarang baru kita ngecek ya. Kita ngecek ya. Jadi pada saat kita melakukan push, kita harus ngecek apakah di dalam linked list-nya itu sendiri apakah sudah ada data sebelumnya atau belum ada data. Nah, untuk ngecek apakah sudah ada data sebelumnya apa enggak, kita harus ngecek dari head-nya. Apakah head-nya sama dengan null? Ya. Berarti kalau head-nya sama dengan null, artinya adalah linked list-nya is empty. Ya, belum ada data sama sekali sebelumnya. Oke. Nah, kebalikannya, ini bahwa linked list-nya sudah ada data, ya, has data. Nah, pada saat linked list-nya empty, gitu ya, berarti head dan tail-nya berada di current. Jadi head sama dengan tail sama dengan
current. Oke. Gimana jadinya kalau misalkan dia punya data, sudah ada data sebelumnya di dalam? Ya, berarti kalau sudah ada data sebelumnya, berarti kita tinggal katakan bahwa data yang paling terakhir yang ada di dalam link list, current link list ke next-nya adalah data baru ini, yaitu ditunjuk dengan current. Oke? Nah, pada saat udah seperti demikian, kita tinggal buatkan lagi, kita tinggal pindahkan nilai dari tail-nya. Jadi tail sama dengan current. Oke, tail-nya sama dengan current. Ya, kita nggak perlu tail connect sama dengan null lagi, karena current connect-nya sama dengan null sudah kita inisialisasi di atas ya teman-teman. Oke. Sekarang kita tinggal push tail. Langsung push tailnya angka gitu ya, 8. Oke, 8, 3, 28, 85, sama dengan, terus 3. Oke. Oke, nggak ada error. Sekarang kita tinggal coba bikin view-nya ya teman-teman ya. View link list. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat kita melakukan apa ya istilahnya ya, mau mencetak gitu ya, mau melakukan cetak mulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir, di sini harus dilakukan secara sequential. Maksudnya gimana? Sequential adalah kita harus nunjuk ya satu pointer di head-nya. Jadi head itu ibaratnya adalah data yang paling pertama. Oke. Kemudian kita tinggal looping. Selama current-nya nggak sama dengan 0, ya ini singkatan dari current nggak sama dengan 0. Oke. Selama current-nya nggak sama dengan 0, kita cetak current ke value. Setelah kita cetak, jangan lupa kita pindahkan current sama dengan current ke next. Oke. Looping pada saat current-nya di 0, dia cek ya. Dia berhenti ya current-nya, karena dicetak pada saat current-nya nggak sama dengan 0 saja. Berarti pada saat current-nya 0, dia bakal keluar dari looping ini ya, looping while ini. Oke. Oke, saya rasa sudah, kita tinggal jalankan. Oke, lupa panggil view ll ya, 8, 3, 28, 85 sama 3 ya. Jadi untuk view link listnya, insert link listnya kita ya, push tailnya itu sudah jalan. View link listnya pun juga sudah jalan ya, ini untuk push tail. Nah, push juga itu ada istilah yang namanya push head ya. Push head ini yang berada di dalam slide kita sebelumnya ya. Konsepnya sama saja ya teman-teman. Ini saya tinggal copy. Oke. Nah, head-nya 0 juga tetap sama. Tail. Current. Nah, else-nya ini berarti dia adalah current ke next-nya adalah head. Ya, jadi apa istilahnya ya, ada data baru gitu ya, yang dimana selalu ditambahkan ke depan. Ya, selalu nyambung sama head-nya. Berarti data yang baru ke next-nya adalah si head. Kemudian head-nya berubah ya. Head-nya harus berpindah menjadi data yang paling depan, yaitu adalah current. Oke.
ini kita nggak bisa taruh apa ya, current connect-nya null, current value, current connect-nya null. Oke, benar. Ini oke, ya sudah tepat ya teman-teman ya. Kita coba gitu ya. Ini push-tail-nya kan sudah berhasil. Oke. Kita coba push head. Kita coba masukkan angka yang sama ya teman-teman ya. 28, 45 sama 3. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat kalau push head dia artinya adalah data yang pertama masuk itu 8, kemudian data yang kedua masuk adalah 3, berarti di depannya lagi. Data yang ketiga masuk adalah 28, di depannya lagi 85 dan 3 lagi gitu ya. Jadi inilah yang membedakan push head dan tail gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama saja, mau push head maupun push tail. Jadi ada dua metode yang saya coba sampaikan di sini ya. Oke. Nah, sekarang giliran teman-teman coba explore lagi gimana caranya pada saat kita pengen melakukan push middle ya. Push middle maksudnya gimana? Misalkan saya pengen insert angka di antara 85 dan 28. Oke. Teman-teman bisa share pengalaman teman-teman di komen YouTube-nya saya. Oke. Untuk tutorial yang mendatang lagi, kita akan melihat operasi delete ya, gimana sih cara melakukan delete pada link list ini. Sampai ketemu pada tutorial yang mendatang.